Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Regusti Teza Mahendra dengan NIM G2010182 dari Sains Komunikasi kelas pagi. Di sini saya akan membahas tentang bahasa jurnalistik. Pertama ada pengertian bahasa jurnalistik, yaitu merupakan sebuah alat utama yang digunakan untuk berkomunikasi, baik secara individu maupun secara kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, bahasa merupakan sistem lambang bunyi abriter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, serta mengidentifikasi diri. Bahasa dianggap juga sebagai alat komunikasi yang efektif dalam menyampaikan sebuah informasi. Jelas tidaknya informasi yang disampaikan kepada halayak dapat ditentukan oleh benar tidaknya bahasa yang digunakan. Kedua itu ada jurnalistik. Jurnalistik ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penulisan laporan harian yang dipublikasikan. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata "journ" dalam bahasa Perancis yang berarti catatan atau laporan harian. Sedangkan bahasa jurnalistik itu sendiri merupakan bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai bahasa pengantar pada pemberitaan. Biasa digunakan dalam media cetak maupun media elektronik. Bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa pers merupakan salah satu variasi bahasa yang digunakan di kalangan jurnalis untuk menyampaikan informasi tertulis dalam berkomunikasi. Sumadira pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan, redaktur, atau pengelola media massa dalam menyusun, menyajikan, memuat, menyiarkan, dan menayangkan berita serta laporan peristiwa atau pernyataan yang benar, aktual, penting, dan atau menarik dengan tujuan agar mudah dipahami isinya dan cepat ditangkap maknanya. Adapun fungsi bahasa jurnalistik. Nah, fungsi bahasa jurnalistik ini merupakan sarana untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Keraf dalam Sumadirya membagi fungsi utama bahasa menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah yang pertama ada alat menyatakan ekspresi diri. Yang kedua ada alat komunikasi. Yang ketiga, alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang terakhir itu, alat mengadakan kontrol sosial. Berdasarkan sekian banyaknya fungsi bahasa, pada dasarnya bahasa jurnalistik hanyalah salah satu ragam bahasa yang tunduk pada kaidah bahasa baku. Sebagai salah satu ragam, bahasa jurnalistik memiliki syarat dan fungsi. Oleh sebab itu, bahasa jurnalistik seharusnya dipelajari, didalami, dan diawasi agar tidak keluar dari aturan yang telah ditentukan. Adapun karakteristik bahasa jurnalistik, menurut J.S. Badudu pada tahun 1988 dalam bukunya Rahmalia tahun 2007, bahwasannya bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat yang khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, dan jelas. Sifat-sifat tersebut haruslah dimiliki oleh bahasa pers, mengingat portal berita online dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya. Oleh sebab itu, ciri-ciri yang harus dimiliki bahasa jurnalistik yakni sebagai berikut. Pertama ada singkat, yang artinya bahwa bahasa jurnalistik harus disajikan secara singkat dengan menghindari penjelasan yang panjang dan bertele-tele. Yang kedua, padat, artinya seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pembaca telah tersaji di dalamnya dengan menerapkan prinsip 5W+1H. Hal itu didukung dengan penerapan ekonomi kata dan pembuang kata-kata yang mubazir atau tidak harus digunakan. Yang ketiga ada sederhana. Artinya bahwa bahasa pers
sejogjanya itu harus memiliki kalimat tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit, dan kompleks. Kalimat yang praktis, efektif, dan tidak berlebihan pengungkapannya. Yang keempat ada lugas, yang artinya bahwa bahasa jurnalistik mampu menyampaikan makna sebuah informasi secara langsung dengan menghindari bahasa yang berlebihan atau berbunga-bunga. Yang kelima, menarik, artinya menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang untuk dirangkai menjadi sebuah berita yang menarik bagi si pembaca. Yang keenam ada jelas, artinya sebuah informasi yang disampaikan dengan mudah dapat dipahami oleh halayak atau pembaca. Struktur kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda atau disebut dengan ambigu. Berdasarkan sifat-sifat bahasa jurnalistik di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyampaian karya jurnalistik tidaklah asal menulis saja, tetapi terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh setiap jurnalis dalam menyajikan sebuah berita yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada. Mungkin itu saja pemaparan materi singkat perihal bahasa jurnalistik dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit dapat bermanfaat untuk para pembaca atau penikmat video saya di YouTube saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Aldi Regusti cabut.